Hai guys, Microsoft menghentikan support untuk Windows 10 pada Oktober 2025. Catat tanggalnya. Rencana Microsoft untuk mengakhiri dukungan terhadap sistem operasi Windows 10 dapat mengakibatkan 240 juta komputer berakhir di tempat pembuangan sampah. Jumlah ini setara dengan 320 ribu mobil. Guys, Microsoft baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk menghentikan dukungan resmi bagi sistem operasi Windows 10. Langkah ini menandai akhir dari era dukungan penuh untuk salah satu sistem operasi terpopuler mereka. Windows 10 yang dirilis pada 29 Juli 2015 akan kehilangan pembaruan keamanan, pembaruan fitur, dan dukungan teknis pada 14 Oktober 2025. Catat tanggalnya, tinggal 1,5 tahun lagi. Hal ini diinformasikan jauh-jauh hari untuk memberikan pengguna waktu yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan transisi ke sistem operasi yang lebih baru. Penghentian dukungan Windows 10 tidak hanya berarti berakhirnya pembaruan rutin, tetapi juga membuka peluang bagi resiko keamanan yang lebih tinggi. Pengguna tidak akan lagi mendapatkan pembaruan keamanan yang penting. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap serangan virus dan malware. Selain itu, tanpa pembaruan fitur baru, pengguna Windows 10 dapat merasa tertinggal dalam hal fungsionalitas dan inovasi. Penghentian dukungan ini juga berarti hilangnya akses ke dukungan teknis dari Microsoft. Pengguna yang menghadapi masalah dengan sistem operasi mungkin kesulitan menemukan bantuan resmi. Oleh karena itu, mempersiapkan diri untuk migrasi ke sistem operasi baru menjadi langkah penting. Namun tidak perlu khawatir, Microsoft akan menyediakan Essential Security Update atau ESU bagi pengguna Windows 10 dan dapat diperpanjang hingga tahun 2028 dengan biaya yang belum dipublikasikan. Permasalahannya, mayoritas institusi pengguna pasti memilih beralih ke perangkat yang bisa menggunakan sistem operasi baru daripada harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk menambal sistem operasi yang usang. Meski pengguna dapat memperoleh pembaruan keamanan yang kritis, perlu dicatat bahwa program ini tidak akan memberikan fitur baru, perubahan desain, atau dukungan teknis. Tanpa dukungan pembaruan sistem operasi, PC yang menggunakan Windows 10 sebetulnya masih berfungsi. Sama seperti Windows 7 yang telah dihentikan dukungan sejak Januari 2020, serta Windows 8.1 pada 10 Januari 2023. Masih bisa dipakai, hanya ketika kita beli printer baru tidak bisa install drivernya, atau akan ada beberapa aplikasi yang tidak bisa. Sementara Windows 11 menawarkan fitur modern dan kemampuan unik untuk menjalankan aplikasi Android dan hadirnya menu widget baru yang dapat diakses dari taskbar. Meski sudah hampir 1 dekade sejak dirilis, Windows 10 tetap stabil dan hanya menerima pembaruan besar sesekali. Berbeda dengan kebijakan pembaruan Windows 11 yang lebih sering menghadirkan fitur-fitur baru. Meskipun Windows 11 menawarkan fitur menarik seperti sniping tool modern yang tidak hanya dapat mengambil tangkapan layar, tapi juga bisa mudah merekam video desktop dan kemampuan untuk berfungsi lebih baik dengan banyak monitor. Namun tingkat adopsi yang lebih lambat dibandingkan pendahulunya menunjukkan bahwa banyak pengguna masih mempertimbangkan beralih ke Windows 11. Windows 10 yang mencapai 600 juta perangkat hanya dalam beberapa bulan setelah 2 tahun peluncurannya menunjukkan tingkat adopsi yang lebih cepat dari Windows 11. Microsoft mendorong pengguna Windows 10 untuk beralih ke Windows 11 sebagai solusi untuk mendapatkan pengalaman terbaik dan keamanan yang ditingkatkan.
Windows 11 yang dirilis pada 5 Oktober 2021 dijanjikan dukungan penuh selama 10 tahun. Meskipun pengguna Windows 10 masih dapat memilih untuk tetap menggunakan sistem operasi mereka, langkah ini tidak terlepas dari resiko keamanan dan ketertinggalan teknologi. Microsoft telah memberikan peringatan tentang akhir dukungan ini sejak beberapa tahun sebelumnya, memberikan waktu yang cukup bagi pengguna untuk mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Seiring berakhirnya era Windows 10, langkah proaktif menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan kinerja sistem operasi. Nah guys, untuk install Windows 11 dibutuhkan spek khusus seperti ini. Sebagai catatan, tidak semua prosesor kompatibel dengan Windows 11, meskipun memiliki dual core 1 GHz atau lebih. Prosesor yang usianya sudah beberapa tahun seperti dari keluarga Intel Core generasi ke-7 dan AMD Ryzen generasi pertama atau yang lebih tua, kemungkinan tak didukung. Satu hal yang kemungkinan menjadi batu sandungan adalah persyaratan Trusted Platform Module atau TPM 2.0, terutama untuk PC rakitan dengan motherboard yang dibeli sendiri. Motherboard yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya kemungkinan sudah memiliki verifikasi TPM di BIOS. Tapi ini biasanya dimatikan secara default. Nah guys, video ini ingin mengingatkan kepada kita semua untuk hati-hati bila membeli komputer atau laptop baru. Jangan sampai nanti baru dipakai beberapa tahun tidak bisa digunakan lagi. Sayang kan? 5 perangkat keras yang digunakan di PC dan data center sebetulnya bisa didaur ulang. Sebagian material hasil daur ulang kemudian digunakan sebagai komponen produksi kendaraan bermotor listrik. Redwood Materials, perusahaan daur ulang baterai, menyatakan baterai bisa didaur ulang terus-menerus dengan memanfaatkan kembali logam litium, kobalt, nikel, dan tembaga. Tapi ini pengelolaan limbah secara besar. Kalau komputer yang kita tidak dipakai biasanya akan menjadi rongsokan di gudang saja. Guys, bagaimana pendapat Anda? Apakah sudah siap migrasi ke spek komputer yang mendukung Windows 11? Apakah sudah mencoba dan merasa nyaman dengan Windows 11? Tulis komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.